persembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Bahar Mario sebagai Raden Setakeling, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Yanwar sebagai Karmapala, Niko Septiawan sebagai Kiparang Kumpur, Hari Akik sebagai Eyang Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang mengejar Jerang Sari sampai ke Bukit Tengkorak. Dan di sana Anting Wulan terperosok ke dalam sebuah lubang yang ternyata merupakan sebuah pintu gua bawah tanah yang besar. Dan pada akhir kisah itu, Jerangkong Hidup sedang mengadu Raden Purbaya dengan Raden Karmapala. Bagaimana kau tetap tidak mau mengaku murid padaku? Dengan kau mengaku murid, Karmapala dapat kau lemparkan dengan jurus-jurus yang telah kau pelajari darimu di Bukit Batu Larang. Tidak. Ayo, terus Karmapala. Kau kira semua pukulanmu membuat aku menjadi tidak berdaya? Aku masih sanggup untuk berdiri dan menggerakkan tangan untuk memukul dan melawanmu lagi. Hei, anak setan, kau memang hendak mencari mati agaknya. Setan neraka, kau masih mampu berdiri. Baiklah, aku selesaikan saja. Kakek, berikan aku kesempatan untuk membunuhnya. Aku kan sesuka hatimu, Karmapala. Jangan berhenti sebelum anak itu meminta ampun. Kau dengar itu Purbaya? Kini aku diberikan kesempatan untuk membunuhmu. Nah, sekarang kau susullah ibumu itu di neraka. Ya! Raden Purbaya yang mendengar caci Raden Karmapala terhadap ibundanya seketika darahnya tersirat. Kematian ibundanya antara lain karena Karmapala lah penyebabnya. Sesaat pukulan demi pukulan mendarah di tubuh Raden Purbaya. Darah di seluruh tubuh Pangeran Gagaran Sedana ini menggelegak. Guncangan perasaan yang teramat sangat membuat seluruh tubuhnya menggigil. Tanpa dapat disadari dan dikendalikan lagi, tenaga murni yang didapat dari Mamang Kuraya seketika menerobos ke arah kaki dan tangannya. Kau gila Purbaya. Kubunuh kau Karmapala, pembunuh ibundaku. Bunuh kau, Pangeran Iblis. Kubunuh kau. Lepaskan kutukanku, Jerangkong. Aku harus membunuh Pangeran Iblis itu. Dia yang membunuh ibuku. Lepaskan aku. Kau juga Iblis. Kaulah yang menyebabkan aku membunuh kakekku. Iblis, lepaskan aku. Lepaskan. Cukup! Kau kakek iblis. Karena kau, aku membunuh kakek Mamang Kuraya. Awas, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu sebagaimana aku membunuh iblis gendut gandum. Ya, akan kupecahkan kepalamu, akan kuhancurkan, akan. Purbaya gila! Lihatlah ini Karmapala. Kau telah membuat Pangeran Galuh ini menjadi luka seperti ini.
kembali ke kamarmu. Pikirkanlah kembali, kau adalah muridku, seperti halnya Raden Karmapala. Beristirahatlah, dan jangan membuat ulah yang gila di tempat ini. Sementara itu di kota Lemah Abang, tempat di mana Ki Parang Pungkur merencanakan pertemuan dengan para tokoh Gua Larang, terlihat adanya kesibukan kecil. Beberapa ekor kuda lalu lalang di seputar pinggiran kota, dan beberapa tempat yang strategis di tempat para pengemis untuk menyambut tamu-tamu yang mereka tunggu. Apakah kaki ada di dalam? Oh, ada, Nona. Kaukah itu Sariti? Iya, saya, Kek. Duduklah, Sariti. Bagaimana dengan persiapan penyambutan itu, Sariti? Semua berjalan lancar, Kek. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka saja. Bagus. Masih 3 hari lagi. Mereka belum juga tiba. Ya, mudah-mudahan 3 hari lagi kita dapat mengumpulkan semua pendekar Ning Sewu itu. Dan juga sahabatku Wanayasa. Apakah mungkin anggota kita akan berhasil menemukan mereka? Atau mungkin anggota kita tidak dapat mengenali mereka dengan baik, Kek? Kau wakil dari perguruan tongkat merah, Sariti. Mengapa masih juga meragukan kemampuan anggotamu seperti itu, ha? Tapi... Sariti, gambar yang dibuat oleh Paman Sulung itu sangat membantu sekali. Ciri-cirinya sudah cukup jelas. Masa akan tidak berhasil diketemukan mereka? Kecuali jika mereka itu hanya bersembunyi di tengah hutan. Sudahlah, kau tunggu saja mereka. Dalam waktu dekat ini, pasti mereka... masuklah. Guru, 2 orang tamu kita sudah menunggu di luar. Nah, itu... Kau dengar, Sariti? Iya, Kek. Saya akan melihatnya ke depan. Kakang Setakeling dan Kakang Dampu Awu. Kami memang sudah mulai gelisah menunggu kalian. Mari masuk. Guru sedang menunggu di dalam. Selamat datang anak-anak muda. Mari. Kami berdua menghaturkan sembah, Kek. Bagus. Terima kasih. Sembahmu ku terima, anak-anak perkasa. Bagaimana dengan perjalanan kalian selama ini, Ya, kami berdua tidak dapat menemukan satu petunjuk pun di mana jerangkung hidup itu bersembunyi. Iya, tentu saja. Kau berada pada tempat yang salah. Oh, jadi kakek sudah mengetahui di mana jerangkung hidup bersembunyi. Oh iya. Aku mengetahui letak persembunyiannya. Beberapa orang muridku telah menyelidiki di desa-desa sekitar tempatnya. Di manakah tempat persembunyiannya, Kek? Di sekitar Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak? Iya benar, Kakang Dampu. Iblis itu bersembunyi di sekitar Bukit Tengkorak. Lalu apakah yang akan kita lakukan kemudian, Kek? Oh, jangan terlalu jauh dulu kita berbicara, anak muda. Kita masih menunggu Eyang Kulmu dan saudara-saudaramu yang lain. Sekarang kalian beristirahatlah dulu. Sariti akan menemani kalian. Marilah Kakang Seta, Kakang Dampu, kita ke belakang. Adik Sariti,
Dulu sebelum kami berpisah dengan Adisaka dan Adiwulan, kami menerima seorang utusan dari Tongkat Merah yang mengharapkan kedatangan Adisaka. Apakah surat itu benar adik Sariti yang mengirimkan? Benar, Kakang. Surat itu saya yang mengirimkan. Ada apakah? Hah? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Seorang wanita yang mengenal Kakang Saka dengan baik ingin berjumpa dengannya. Seorang wanita? Pastilah wanita itu Intan Pandini, Kakang. Intan Pandini? Benarkah dia adik Sariti? Dugaan Kakang Dampu benar. Wanita itu adalah Intan Pandini. Lalu, untuk apakah dia ingin menemui Kakang Saka? Meminta pertolongan. Keluarganya telah habis dimusnahkan oleh prajurit-prajurit Karangsedana. Kasihan sekali anak itu. Suatu saat nanti, setan-setan licik pemberontak hina itu harus menerima balasan dariku. Lalu di manakah sekarang Intan Pandini? Ada apa di Sariti? Apa yang telah terjadi dengan Intan Pandini? Mati. Intan Pandini telah mati. Apa? Intan Pandini telah mati? Kenapa itu sampai terjadi, Adi Sariti? Siapa yang telah membunuhnya? Saya tidak sanggup mengatakannya, Kakang. Saya tidak sanggup. Aneh. Ada apakah ini? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Agaknya banyak hal yang telah terjadi dalam perjalanan Adisa. Aku akan menanyakannya pada Adi Sariti. Jangan, Adi Awu. Kau jangan memaksanya. Tidak baik. Kita adalah tamu di sini. Tapi Kakak, aku tidak dapat menahan rasa penasaran ini. Aku pun demikian, Adi Awu. Tapi bersabar sajalah. Nanti kita pun akan tahu sendiri. Nah, beristirahatlah. Mana mungkin aku dapat beristirahat dengan tenang? Setan, ada apakah ini? Marilah duduk dekatku, Awu. Kita bersemedi. Tidak, Kakang. Kamar ini semakin menjadi panas saja rasanya. Aku akan keluar mencari angin. Keesokan harinya, Eyang Wanayasa yang melakukan perjalanan bersama dengan Cempaka tiba di rumah Abang. Dan hingga pada hari yang ditentukan, Raden Sakapalwaguna tiba. Sedangkan Anting Wulan tidak juga datang. Dan dari puluhan kurir yang bertugas mencari Anting Wulan, didapat laporan bahwa mereka tidak berhasil menjumpai gadis itu. Bagaimana, Wanayasa? Murid perempuanmu itu tidak berhasil ditemukan. Apakah pertemuan ini kita tunda saja beberapa hari? Kami akan mengulangi pencarian itu, Wanayasa. Tidak usah, Pungkur. Biarlah kita mulai saja pertemuan ini. Kau bicaralah, karena kau yang mengundang kami. Wah, aku tidak ingin bicara ngalor ngidul. Saat ini, aku ingin membicarakan bagaimana cara kita menghadapi jelangkung hidup. Jelangkung hidup? Iya. Aku mengetahui tempat persembunyiannya. Dan beberapa saat lagi, iblis jelangkung itu justru akan mengadakan pertemuan besar. Banyak jago-jago ternama dari tanah Pasundan ini yang diundangnya. Semacam pertemuan golongan hitam. Oh, bukan Wanayasa. Justru itulah yang saat ini membuat aku bingung. Tidak sedikit tokoh golongan putih yang diundangnya. Aku kira undangan itu pun disampaikan ke Kualarang, padepokanmu, Wanayasa. Tapi karena kau tidak berada di sana, kau tidak mengetahuinya. Aneh. Apa maksud iblis itu mengadakan pertemuan? Saya kira tentu Jelangkung Hidup mempunyai satu rencana busuk dalam pertemuan itu. Dalam undangan itu, apa saja yang disebut oleh Jelangkung Hidup? Oh, tidak ada apa-apa. Dia tidak menyebut apa-apa dalam undangan itu. Hanya mengundang seluruh tokoh-tokoh perguruan dan pendekar-pendekar tanah Pasundan ini. Pertemuan pendekar setanah Pasundan, itu saja. Itu bagus sekali saya kira. Dengan demikian kita dapat meminta bantuan dari tokoh aliran putih untuk membebaskan dua pangeran yang kita cari. Jika iblis itu tidak berniat untuk menyerahkan kedua pangeran itu, pastilah ia sudah mempelajari
setiap kemungkinan yang akan terjadi pada pertemuan itu. Kukira kita akan dapat menyusun rencana nanti saja. Setelah kita menjadi semakin jelas dengan situasi yang sebenarnya. Ya, kau benar, Wanayasa. Mudah-mudahan saja kita tidak masuk dalam perangkat iblis itu. Anak muda, sejak tadi kulihat kau hanya melamun dan menunduk lesu. Wanayasa, apakah kau tidak memperhatikan muridmu itu? Coba, bicaralah. Apa pendapatmu untuk menghadapi situasi seperti ini, anak muda? Saya tidak tahu. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirimu, Saka? Kau belum bercerita sejak kedatanganmu sore tadi. Bagaimana kau sampai bisa berpisah dengan adikmu Wulan? Adik Wulan meninggalkan saya, Eyang. Saya tidak tahu kenapa. Bohong, Kakang Saka pasti berdusta, Eyang Guru. Apa maksudmu? Satu peristiwa besar telah terjadi saat kepergian Kakang Saka bersama Adi Anting Wulan. Adi Sariti kukira mengetahui peristiwa itu, dan ia menyembunyikannya pada kami. Intan Pandini, wanita yang pernah kami selamatkan, telah mati, dan pasti itu telah membuat Kakang Saka seperti ini. Saka, ada apa? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Intan Pandini, orang yang saya cintai, telah mati, Yang. Dia telah mati. Siapa yang telah membunuhnya? Ayo, katakan. Dan mengapa Anting Wulan tidak kembali bersamamu? Adi Wulan, Yang. Wulan? Apa maksudmu? Wulan, Eyang. Anak itulah yang telah membuat saya menjadi seperti ini. Yang telah menghancurkan seluruh harapan saya. Apa maksudmu, Adisaka? Kami semua tidak mengerti dengan kata-katamu. Intan mati. Mati di tangan Anting Wulan. Bibi Wulan membunuh kekasih Paman Saka. Kau berkata apa, Saka? Bohong! Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin Adi Wulan telah membunuh Intan Pandini. Saka, jelaskanlah semua ini pada aku. Iya, Adi Wulan telah membunuh Intan Pandini. Setelah dia beberapa hari menculiknya, menyembunyikan gadis yang tidak bersalah itu di sebuah hutan yang lebat. Kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut? Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu, Eyang. Saya... Paman Saka pingsan. Intan. Maafkan aku. Aku tidak dapat melindungi dirimu. Intan, bawa saudaramu beristirahat di kamar, Seta. Juga kau, Awuk. Baik, Eyang. Ayolah kita ke kamar saja, Kakang Saka. Cempaka, kau bantulah Paman Seta dan Paman Awuk. Ya, baik, Eyang. Pembicaraan kita jadi terganggu dengan urusan anakku. Maafkan aku, Pungkur. Oh, tidak mengapa, tidak mengapa. Kita dapat lanjutkan nanti. Jika demikian, saya pamit ke belakang, Kek. Oh, tunggu dulu, Sariti. Kelihatannya kau banyak mengetahui tentang peristiwa Saka dan Intan, Saya... Iya, ceritakanlah, Sariti.
Aku sebagai orang tua dari Saka ingin sekali mengetahui masalahnya. Apakah benar Saka mempunyai persoalan dengan Anting Wulan? Saya tidak terlalu banyak mencampuri masalahnya, Eyang. Tapi saya sedikit mengetahui tentang kejadian itu. Iya, ceritakanlah, Sariti. Kedatangan Kakang Saka pada Intan di tempat kami membuat Intan menjadi gembira dan berbunga. Akan tetapi, ketika saya datang, saya hanya melihat Kakang Saka yang sedang menangisi mayat Intan dan menyambat menista Wulan yang telah membunuhnya. Kakang Saka mengejar, dan saya tidak dapat menjaga Intan Pandini yang agaknya telah menjadi mayat. Seseorang telah membawanya pergi. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan menghadapi masalah seperti ini. Oh iya. Aku yakin ada sesuatu masalah yang terselip di belakang peristiwa ini. Itu sudah pasti, Pungkur. Aku pasti Anting Wulan mencintai saudara angkatnya sendiri, Saka Palwaguna. Akan tetapi, kenapa anak itu sampai dapat melakukan perbuatan biadab itu? Saya masih sempat mendengar dari kejauhan teriakan Wulan sambil terisak menangis bahwa ia tidak sengaja membunuhnya. Oh, bagus. Aku memang yakin anak itu tidak mungkin dapat membunuh seorang gadis yang lemah seperti Intan Pandini. Sudahlah, Wanayasa. Agaknya kau pun perlu beristirahat. Nanti kau bisa mendapat penjelasan lagi dari Saka Palwaguna, anakmu itu. Kau benar. Aku perlu beristirahat. Ada apa sebenarnya, Adisaka? Kenapa bisa terjadi peristiwa seperti itu? Terlalu pahit untuk diceritakan, adik. Tapi, Paman Saka, apakah benar Bibi Anting membunuh kekasih Paman? Cempaka, kau buatkan air hangat untuk minum dan membasahi kepala Paman Saka. Tapi aku ingin sekali mendengar cerita tentang Bibi Wulan. Cempaka, kau buatkan air hangat untuk minum dan membasahi kepala Paman Saka. Baiklah. Mereka pasti sengaja mengusirku. Mereka tidak memperbolehkan aku mendengar cerita tentang Bibi Wulan. Hei, bukankah itu Eyang Guru? Sedang apa dia melamun di bawah pohon itu? Coba kulihat. Kenapa kau datang kemari, Cempaka? Eyang, mereka ingin bercerita tentang Bibi Wulan, dan aku tidak diperbolehkannya mendengarnya. Untuk itu, Paman Auk menyuruhku untuk membuatkan air hangat. Pamanmu benar. Kau memang tidak perlu untuk mendengarnya. Tapi itu merupakan cerita tentang Bibi Wulan. Iya, tapi kau memang belum cukup dewasa untuk mendengar cerita itu. Sudahlah, buatkan air untuk pamanmu. Lalu kembalilah kemari, temani Eyang. Ya, baik Eyang. Anak baik, kesetiaannya pada junjungannya luar biasa sekali. Jika saja aku tidak mencegahnya, mendustainya, mungkin dia sudah pergi untuk mencarinya seorang diri. Wulan sudah mengecewakan aku. Wulan. Eyang,
Sudah kau berikan air hangat yang diminta pamanmu? Sudah, Eyang. Mereka mempersilahkan aku untuk duduk ketika aku membawakan air itu. Tapi aku tolak. Kukatakan tidak usah saja. Pasti ceritanya sudah habis. Lalu? Lalu aku langsung tinggalkan kamar itu. Dan kemari. Ya, sudahlah. Tidak usah kau urusi persoalan orang-orang tua. Tugasmu yang paling baik kau urusi dan kau kerjakan adalah latihan. Tapi Eyang, bagaimana aku dapat berlatih di tempat orang seperti ini? Kenapa memangnya? Di mana tempatnya, Eyang? Lah di sini. Di sini? Iya, di sini. Memangnya kenapa? Mana mungkin, Eyang. Mereka akan melihat dan menonton aku berlatih nanti. Malu, Eyang. Kenapa harus malu, Pantas sejak kedatanganmu kemarin, kau tidak pernah berlatih lagi, Tapi, nanti... Dengar, Cempaka, apa yang kau dapatkan selama 3 bulan lebih dalam perjalanan kita mencari Raden Purbaya dan Karmapala akan sia-sia jika tidak terus kau latih dan praktekkan. Ayo, cobalah di tempat ini. Ya, baik, Eyang. Hiat! 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 Tunggu dulu, Cempaka. Kenapa kau tidak memulainya dari kincir metu tingkatan pertama? Tingkatan pertama? Apakah masih perlu aku latih lagi, Eyang? Belum saatnya kau tinggalkan ilmu yang telah kau dapatkan itu. Ilmu itu masih harus dan terus kau latih, agar gerakanmu itu menjadi satu gerakan yang mendarah daging, bukan gerak buatan saja. Coba kau ulangi dari tingkatan pertama. Baik, Eyang. Bagus, terus mantapkan gerak tangan dan hentakkan kakimu. Ya, bagus. Lanjutkan kincir metu tingkat 2. Ayo, Cempaka. Bagus sekali, Cempaka. Bagaimana bisa kau kuasai kincir metu sampai dengan tingkatan kedua? Paman Auk menghina. Pastilah Paman tidak berkata yang sesungguhnya. Cempaka, kau memang mengejutkan kami. Bisa menguasai kincir metu hingga ke tingkatan kedua. Eyang, bagaimana bisa itu, Eyang? Aku pun tidak mengerti, Awu. Cempaka cerdas sekali. Gerakan-gerakan yang kuajarkan selama 3 bulan perjalanan dapat dikuasainya seperti ini. Penguasaan gerak hingga sempurna untuk jurus-jurus terakhir dari tingkatan pertama biasanya cukup memakan waktu. Bagaimana Cempaka bisa cepat menguasainya? Untuk penguasaan gerak yang sulit itu, aku hanya mengulang beberapa kali saja. Dan Cempaka mampu mengikuti dengan hampir sempurna. Kau hebat sekali, Cempaka. Kelak dengan kecerdasanmu ini, kau dapat menjadi seorang pendekar wanita yang pilih tanding. Paman terlalu memujiku. Terima kasih, Paman. Awuk, di mana kakangmu Saka?
Sedang beristirahat seorang diri setelah minum air hangat buatan Cempaka. Sudah selesai ceritanya. Kau temanilah Cempaka berlatih. Aku akan menemui Ki Pungkur. Baik, Eyang. Setan, sampai kapan aku harus terkurung dalam gua ini? Dari cahaya yang menembus melalui celah-celah batu itu, dapat ku ketahui sudah 2 hari 2 malam aku di sini. Entah apa jadinya jika tak ada kolam kecil yang penuh dengan katak dan ikan ini. Aku harus segera keluar dari tempat ini. Aku harus membongkar rencana busuk dari Jelangkung Hidup. Jika tidak ada Purbaya, mungkin Eyang tidak akan terperdaya. Eyang Guru dan Kimaran Pungkur tentu akan waspada jika menghadapi Jelangkung Hidup. Akan tetapi, jika anak iblis itu yang diperalat, tentu Eyang Guru dan tamu-tamu undangan akan mati terpedaya, seperti hanya kakek guru Mamang Kuraya. Aku harus keluar dari dalam gua ini. Harus. Jika perlu, aku akan mencoba membobol dinding gua ini. Dinding karang ini tidak mungkin kubobol. Aku harus mencari bagian yang lain. Ya, ku coba tempat ini. Celaka. Aku dapat terkubur hidup-hidup di dalam gua ini. Atau gua inilah yang menjadi runtuh karena seranganku. Hai, apa itu? Kuratan-kuratan gambar orang yang sedang melakukan gerak. Agaknya gambar ini tertutup oleh lumut-lumut dan pukulanku tadi. Lumut-lumut telah rontok. Duduk bersila, berdiri tegak dalam posisi yang anggun. Hei, jurus aji saktika ini. Tapi tidak mungkin. Gerakan ini lebih mirip gerakan dari seorang raja yang sedang memberikan perintah. Ini lompatkah? Aneh. Tidak ada tekukan kaki. Ini lebih mirip dengan kelelawar sakti Jelangkung Hidup. Agaknya ini adalah benar aji sakti peninggalan dari seorang tokoh sakti. Ini ada sesuatu yang dapat kucoba. Bayu Cakrabuana. Apakah suatu aji kesaktian yang sangat hebat? Apakah sama baiknya dengan kincir metu Eyang Guru? Sudahlah. Untuk apa aku mengurusi kuratan-kuratan gambar ini? Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Atau Eyang Guru dan saudara-saudara seperguruanku akan menjadi korban. Coba, ku periksa tempat-tempat lainnya. Di sebelah sini ku coba. Tapi aku akan mencoba mengetuk dindingnya dulu. Aku khawatir jika dinding ini keras, atap gua yang menjadi korban. Dinding ini keras. Percuma. Tenagaku tak akan mungkin menghancurkan dinding karang ini. Apa yang harus kulakukan lagi? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah di channel Fauzan Ihsan. Katak-katak dan ikan itu rasanya tidak berkurang. Sudah beberapa kali aku membakar dan menyantap di gua ini. Ya, pasti
Pastilah air ini berasal dari sungai kecil di luar. Siapa tahu tempat itu dapat kulalui. Ya, lubang saluran air yang masuk kemari. Tapi aku harus... tidak apa. Aku harus membuka pakaianku. Aku khawatir lubang itu tak dapat kulalui dan aku harus kedinginan memakai baju basah di lubang ini. Aku akan mencoba. Sejenak, perawan dari gua larang ini menjadi ragu untuk melepaskan pakaiannya. Akan tetapi, setelah menyadari kesendiriannya di dalam gua bawah tanah itu, ia segera melepaskan seluruh pakaian luarnya dan segera masuk ke dalam kolam kecil itu. Air yang masuk kemari juga melalui celah-celah kanan. Aku tidak mungkin akan dapat membobolnya. Dewata, apakah aku harus terkurung selamanya? Atau aku harus terkurung hingga Eyang Guru dan kakang-kakangku mati terperangkap oleh rencana busuk dari Jelangkung Hidup? Tidak. Aku tidak ingin tersiksa rasa penasaran seumur hidup. Aku tidak ingin mereka semua mati. Sementara aku mengetahui dan membiarkan kejadian itu terjadi. Tidak. Dewata, lepaskanlah aku dari tempat ini. Keluarkanlah aku dari situasi yang menyiksaku ini. Kau pasti mengejekku. Iya, pasti kau mengejek aku yang hampir menjadi gila. Dapat kau olehku. Ayo, bersuaralah lagi. Ejeklah aku lagi. Kau yang akan pertama kusantap kali ini. Aku harus menyalakan api dan langsung menyantap kau katak jelek. Demikianlah, Anting Wulan merasa amat tertekan hatinya. Di satu pihak, ia mengetahui rencana dan perangkap Jelangkung Hidup untuk membunuh Eyang Guru dan kakang-kakangnya. Akan tetapi, di lain pihak, ia tidak mampu walaupun hanya sekedar menyampaikan berita itu. Marilah kita kembali pada Neng yang telah ditinggal oleh anaknya. Kini Anting Wulan yang telah dianggap saudaranya meninggalkan pula. Hari demi hari, ia menunggu kedatangan Anting Wulan sampai akhirnya. Aku tidak bisa terus-menerus berdiam diri di sini. Aku tidak bisa membiarkan anakku seorang diri di Bukit Tengkorak. Ya, aku akan pergi ke sana. Aku harus menyusulnya. Ya, aku harus berangkat saat ini juga. Jika kepergianku sampai diketahui oleh Nenek Jampi, tentu aku akan dihalang-halanginya. Ya, aku akan pergi saat ini juga. Selamat tinggal Nenek. Selamat tinggal Ayah. Aku harus menjumpai anakku. Apapun akibatnya akan aku terima. Aku harus cepat-cepat. Aku sudah amat jauh perjalananku, tapi aku harus terus berjalan. Oh ya, Wulan pernah menunjukkan padaku arah Bukit Tengkorak itu. Oi, minggir! Jangan berada di tengah jalan. Celaka, aku ngamuk. Hei, apa kau mau mencari mati? Maaf Tuan, saya
Saya tidak mendengar suara langkah kuda Tuan. Perempuan gila. Masa kau tidak mendengar langkah kudaku yang begitu kerasnya? Hei, ayo bangun. Hup. Terima kasih Tuan. Maafkan, saya mengganggu perjalanan Tuan. Akan kemanakah kau? Kenapa kau sampai melamun di tengah jalan seperti itu? Saya ingin pergi ke Bukit Tengkorak, Tuan. Bukit Tengkorak? Iya. Apa aku tidak salah mendengarnya? Benar, Tuan. Saya ingin ke Bukit Tengkorak. Apakah saya berada pada jalan yang benar? Iya. Kau berada pada jalan yang tepat. Tapi untuk apakah kau ke sana? Saya ingin bekerja di sana, Tuan. Bekerja? Iya, bekerja. Kehidupan di desa terlalu berat untuk saya pikul, Tuan. Biarlah saya bekerja saja, agar dapat sekedar makan untuk menyambung hidup. Aneh sekali. Keadaan tubuhmu tidaklah terlalu kurus. Kau tidak mencerminkan seseorang yang sangat kelaparan. Tapi baiklah, jika kau memang ingin ke sana, kau bisa bersama-samaku. Tapi sebentar. Aku mempunyai sesuatu untukmu. Nah, ini, makanlah. Terima kasih. Tuan baik sekali pada saya. Duduklah di situ, makannya. Jangan berdiri saja. Nanti kau akan kuantar sampai ke kaki bukit itu. Daging goreng ini enak sekali, Tuan. Tuan, siapakah Tuan ini sebenarnya? Dan mau kemanakah Tuan pergi? Namaku Dampu Awuk. Dan tujuanku arahnya tidak tentu. Aku adalah seorang pengembara yang ingin mencari pengalaman di berbagai tempat. Lalu kau sendiri siapakah? Saya Neng, Tuan. Neng namamu? Iya, Neng, Tuan. Iya. Aku atau orang-orang dapat memanggilmu dengan sebutan Neng. Tapi tentu kau mempunyai nama yang lain. Nama yang diberikan ayah dan ibumu ketika lahir. Saya hanya tahu bahwa nama saya adalah Neng, Tuan, sejak kecil. Tapi dari ibu saya pernah mendengar bahwa saya mempunyai satu nama lain. Nah, siapa nama itu? Nama itu terlalu bagus menurut ibu dan tidak sesuai dengan saya, wanita desa miskin, Tuan. Jadi sejak itu nama saya tidak pernah dipakai lagi. Iya, siapa nama itu? Saya malu, Tuan. Kenapa harus malu? Hanya untuk menyebutkan sekedar nama. Nama saya Gilang Permatasari. Gilang Permatasari. Iya, Tuan. Iya, nama itu bagus sekali. Sangat bagus. Karena itulah saya tidak pernah memakainya lagi. Tidak pantas, Tuan. Siapa yang bilang tidak pantas? Orang tuamu benar. Agaknya sejak kau lahir, wajahmu... wajah saya kenapa, Tuan? Tidak apa-apa. Maksudku, wajahmu mungkin bercahaya. Karena itulah ia memberikan nama Gilang. Ayolah. Jika memang kau sudah siap, kita berangkat. Tapi... Ayolah. Bukankah kau ingin ke Bukit Tengkorak? Iya, Tuan. Nah, naiklah kau ke atas kudaku. Lalu, Tuan sendiri? Aku akan dapat berjalan di samping kuda ini. Ayolah. Tapi Tuan... Sudahlah. Jangan pakai tapi-tapian. Naiklah. Baiklah. Tuan, tunggu, Tuan. Jangan khawatir. Aku dapat berlari mengikuti kuda ini. Tapi saya takut, Tuan. Sebaiknya kita berjalan perlahan saja, Tuan. Ya, baiklah. Pemuda bertubuh tinggi besar dan kasar itu menarik kekang kuda, dan seketika itu juga kuda itu menghentikan larinya. Ya, seperti pengakuannya, sesungguhnya lah pemuda itu adalah Dampu Awuk, salah seorang dari anggota kelompok Ning Sewu. Lalu kenapakah bisa sampai berada di sekitar Bukit Tengkorak?
Eyang Guru terlalu pilih kasih. Masakan aku disuruh menunggu di Lembah Abang, sedangkan Kakang Seta dan Kakang Saka diperintahkan untuk mengadakan penyelidikan. Aku bukannya laki-laki kecil yang harus selalu menunggu. Untuk itu, maafkan aku, Eyang. Aku justru mendahului kedua kakangku untuk melihat situasi di sekitar Bukit Tengkorak. Tuan, janganlah cepat-cepat menghela kuda ini, Tuan. Dan lagi Tuan pun akan kecapean mengikuti lari kuda ini, Tuan. Baiklah, kita berjalan santai saja. Demikianlah, Dampu Awuk mengiringi Neng, gadis dari pinggiran Sungai Cibunagara, menuju ke Bukit Tengkorak. Sekarang, marilah kita kembali ke Bukit Tengkorak. Kita lihat keadaan dua pangeran dari tanah Pasundan. Hei, 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 ya. Aku harus berlatih terus. Aku tidak boleh membiarkan kepandaianku yang kupelajari dari Kuninginta di Padepokan Golarang terlupakan. Dan kepandaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang kupelajari dari kakek dan jerangkong hidup. Akan tetapi, hawa kekuatan yang berada di dalam pusatku ini tidak akan dapat kubiarkan saja. Hawa itu justru mengganggu setiap gerakku. Gerakku akan menjadi semakin lancar jika aku justru mempergunakan hawa sakti itu. Kakek, aku berdosa padamu. Aku sudah berjanji tidak akan mempergunakan ilmu dan aji yang kau berikan. Akan tetapi, tenaga sakti yang sudah menyatu dalam diriku tidak mungkin dapat kau abaikan. Dia sudah menyatu dengan diriku. Untuk itu, maafkanlah. Aku mau pergunakan hawa sakti itu untuk keperluan gerakku. Baiklah, aku akan mencobanya. Luar biasa sekali. Aku mampu melompat setinggi 2 tombak. Bocah, akhirnya kau mempergunakan juga aji yang kau peroleh dari Mamangkuraya. Jerangkong, aku memang terpaksa harus mempergunakan tenaga sakti yang diberikan oleh kakek, karena hawa itu sendiri telah menyatu dalam diriku. Alasan saja. Lalu kenapa kau tidak mempergunakan aji dan ilmu yang telah kuberikan padamu? Karena kau telah mengecewakan aku. Kau telah mempergunakan tanganku untuk membunuh kakek Kuraya yang amat baik padaku. Lalu bagaimana dengan sumpahmu sendiri pada langit dan bumi, pada Dewata dan pada ayahanda dan ibundamu? Aku bersumpah akan patuh pada guruku yang baik. Apakah kau tidak mendengar dan mengingatnya? Tapi ketika kau berbuat jahat dan membunuh kakek Kuraya, aku sudah menyatakan tekadku menarik semua sumpah itu. Anak cerdik. Sayang sekali jika ilmu-ilmu tertinggi yang kuberikan padamu sampai tidak kau gunakan. Dan si Kuraya kakekmu itu Minanglah ke sana akan melotot penasaran karena semua ulahmu itu. Apa maksudmu, Jerangkong? Tahukah kau kenapa dia mengusulkan agar kami mengadakan pertandingan dengan cara aneh itu? Tahukah kau, semua itu adalah karena kelicikannya, karena rasa sayangnya pada dirimu. Tapi semua usahanya yang akhirnya membawa maut itu tidak kau hargai, tidak kau... Bohong! Kau pasti bohong, Jerangkong. Ya, terserah apa anggapanmu. Jika kau tidak mau mendengar penjelasanku itu. Dan ingatlah bocah, kau kubawa ke tempat ini karena aku ingin melanjutkan cita-citanya untuk menjadikan engkau seorang bocah yang tidak ada bandingannya di seluruh tanah Pasundan ini. Tapi aku tidak mungkin melakukannya. Aku tidak mungkin dapat menerima semua kebaikannya, karena aku telah membalaskan semua itu dengan tindak kebiadaban. Dengarlah bocah,
Itu semua adalah tanggung jawabku. Inaraga, Kuraya pun akan dapat mengerti. Itu adalah sebuah pertandingan. Sebuah pertandingan yang curang. Ya, sebuah pertandingan yang curang. Dengarlah bocah, tidak ada satu bentuk pertandingan pun yang bersih dari segala kecurangan. Apakah kau ingin bukti bahwa ilmu yang kau dapat dari Kiluminta dari Gua Larang itu penuh dengan kecurangan? Ilmu dari Gua Larang adalah ilmu yang bersih dari kecurangan. Tunjukkanlah jurus-jurus dari Gua Larangmu. Aku akan membuktikan padamu bahwa jurus-jurus itu penuh dengan kecurangan-kecurangan. Tan, kau pasti ingin memperdaya aku. Baik, akan kulihat. Ini ilmu dari Gua Larang. Tunjukkanlah kecurangan yang kau katakan ada di dalamnya. Cukup, bocah. Cukup. Apa maksudmu? Bukankah kau ingin melihat ilmu dari Gua Larang dan ingin mempertunjukkan kecurangan yang kau katakan ada di dalamnya? Bocah, apakah tujuan dari tangan kiri yang kau acukan ke depan tadi? Apa tujuannya? Itu adalah gerak tipu. Untuk untuk memperdaya lawan, bukan? Untuk memperdaya, menipu. Tapi itu apa, bocah? Pertandingan, pertikaian tidak pernah bersih dari kecurangan-kecurangan. Seperti hanya nasib kakekmu Kuraya adalah sebagai salah satu korban daripada pertikaian itu. Nah, bocah, pikirkanlah itu semua. Kau pasti tidak ingin menghancurkan hati kakekmu yang memang berniat menjadikan kau seorang bocah yang sakti. Bocah, kau panggillah Intan Pandini kemari. Ada yang ingin kubicarakan bersama-sama dengan kalian. Baik, Jerangkong. Segar sekali tubuhku. Aneh sekali. Tiap kali aku bangun dari tidurku, aku merasakan tubuhku segar sekali. Seakan-akan tenagaku menjadi berlipat ganda. Dan sepertinya itu semua disebabkan oleh ambin batu ini. Ya, selama ini aku tidak begitu memperhatikannya. Akan ku coba gerakanku. Hebat sekali. Aku merasakan gerakanku membawa angin. Gerakan kuat sekali. Ambin ini aneh sekali. Mungkin dengan bersemedi di atas ambin ini, aku akan mendapatkan bahan tenaga yang berlebih. Oh ya, coba kulihat guratan gambar di dinding itu. Jika aku mengikuti urutan gambar ini, yang paling pertama adalah gambar ini. Orang bersemedi. Apa maksudnya menggurat gambar orang bersemedi sebanyak ini? Satu orang bersila dengan tubuh menggelembung dan tanda panah yang besar dengan lingkaran angin yang menusuk ke arah hidung. Orang ini pastilah menarik nafas. Oh iya, aku mengerti semuanya. Menarik nafas sebanyak-banyaknya. Dan ini gambar berikutnya. Pastilah mengeluarkan napas tersebut sedikit demi sedikit. Iya, agaknya sedikit berbeda dengan yang biasa dilakukan orang. Akan ku coba di atas ambin batu ini. Iya, akan ku coba.
mencoba ajaran pernafasan yang ada di dinding gua bawah tanah itu. Duduk bersilar tenadah di atas amben batu aneh itu, garis cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah atap gua karang itu perlahan-lahan bergeser sampai akhirnya hilang, dan kegelapan pun kembali menyelimuti seluruh isi gua itu. Anting Wulan yang sedang duduk bersemedi sedikit pun tidak bergerak. Gadis itu terus tenggelam dirasuk oleh kenikmatan semedinya. Hawa hangat yang berasal dari amben batu yang didudukinya seakan-akan tidak henti-hentinya mengalir masuk ke dalam tubuhnya, sampai akhirnya malam berganti siang dan garis-garis cahaya kembali menimbul dari celah-celah dinding karang. Tuan, dapatkah kita berhenti sebentar, Tuan? Oh, boleh. Kenapa tidak? Hati-hati. Iya. Bukankah namamu Gilang? Gilang Permatasari? Nama saya Neng. Janganlah panggil saya dengan nama itu, Tuan. Biarlah orang lain memanggilmu Neng, tapi aku akan memanggilmu Gilang. Adik Gilang, berkatalah yang benar. Apakah maksud dan tujuan adik ke Bukit Tengkorak? Kenapa itu Tuan tanyakan? Apakah ada sesuatu yang aneh? Iya, karena sangat aneh. Tahukah adik Gilang siapa penguasa Bukit Tengkorak itu? Tidak, Tuan. Aku tidak percaya, adik Gilang. Pastilah kau menyembunyikan sesuatu rahasia padaku. Saya... Katakanlah siapa kau sebenarnya. Apakah tujuanmu menuju ke tempat yang berbahaya itu? Ceritakanlah, adik Gilang. Janganlah kau bersikap seperti ini. Sikap adik yang seperti ini dapat menimbulkan kecurigaanku. Apa maksud Tuhan? Aku tiba-tiba saja teringat oleh sikap seseorang yang pernah memperdaya kami satu perguruan. Tuhan, janganlah berprasangka buruk pada saya. Sedikit pun saya tidak bermaksud untuk memperdaya Tuhan. Sebenarnya, saya ke Bukit Tengkorak adalah hendak mencari anak saya. Anak saya yang masih bayi, Tuan. Anakmu yang masih bayi? Ya. Suami saya mati terbunuh oleh orang-orang dari Bukit Tengkorak. Dan anak saya Ika yang masih bayi diculik oleh mereka, Tuan. Setan, iblis jahat. Lalu apakah yang akan kau lakukan di sana, Gilang? Apa yang akan kau lakukan terhadap orang-orang jahat itu? Apakah kau mempunyai kekuatan untuk merampas kembali anakmu? Tuan, saya tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, saya datang ke sana untuk bekerja, agar saya dapat bertemu dengan anak saya Ika setiap hari, agar saya dapat merawat anak saya di sana. Janganlah ceroboh seperti itu, Gilang. Kita akan datang dan masuk ke tempat itu. Beberapa hari lagi. Ya, beberapa hari lagi. Saat mana diadakan keramaian di sana. Lalu, apakah yang akan kita lakukan kemudian di sana, Tuan? Kita akan mempelajari situasi dulu. Baru kita menentukan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas semua bantuanmu. Sudahlah, Gilang. Rasanya telingaku semakin risih saja mendengar sejak tadi kau memanggilku dengan sebutan Tuan. Panggillah aku Dampu, atau Awuk, atau apa saja. Baiklah, saya akan memanggil Tuan dengan Kakang saja, Kakang Awuk. Nah, bagus itu. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Akan tetapi, kita tidak akan terus ke arah Bukit Tengkorak. Kita akan berbelok ke arah lain untuk menuju hari pertemuan itu. Iya, terserah Kakang Awuk sajalah. Ya. Marilah kita kembali ke Kota Lemah Abang, sebuah kota kecil tempat di mana salah satu markas cabang dari pengemis tongkat merah. Di kota itu, Ki Parang Pungkur bersama dengan sahabatnya Resi Wanayasa dan beberapa orang muridnya sedang bersiap-siap untuk menuju Bukit Tengkorak. Eyang,
Kapankah kita akan segera berangkat? Menurut Adik Sariti, di Bukit Tengkorak sudah mulai terlihat persiapan yang cukup meriah. Beberapa orang pendekar dari arah barat tanah Pasundan sudah mulai terlihat melewati kota ini. Kita akan pergi beberapa saat lagi. Kepungku sedang mempersiapkan beberapa murid utama untuk turut serta dalam pertemuan itu. Apakah Sariti tidak mengabarkan berita tentang Anting Wulan dan juga Awuk yang baru saja minggat? Tidak, Yang. Di mana adikmu Saka? Masih di dalam kamarnya. Agaknya ia masih saja banyak berdiam diri. Kematian Intan Pandini agaknya membuatnya banyak melamun. Iya, agaknya goresan luka yang dibuat oleh Anting saudaranya sendiri membuatnya banyak melamun dan berdiam diri. Kasihan sekali anak itu. Akan tetapi, menurut Adik Sariti, beberapa waktu yang lalu ia mengadakan perjalanan bersama dengan Kakang Saka. Tapi sikapnya tidaklah seperti ini, Yang. Sudahlah, biarkan saja. Aku kira satu saat nanti ia akan menyadari bahwa tidak ada artinya sikapnya yang bodoh itu. Oh ya, bagaimana dengan keadaan adikmu Cempaka? Bagaimana perkembangan kepandaiannya? Luar biasa sekali. Luar biasa. Adik Cempaka sangatlah cerdas. Kemampuannya menyerap aji-aji yang saya berikan begitu cepat, Eyang. Aku sudah merasa lelah sekali, Seta. Aku memberikan tanggung jawab pengerahan Cempaka padamu. Uruslah dan asuhlah dia sebaik-baiknya. Kincir Metu tingkatan terakhir sedang dalam tahap penyempurnaan. Jadi Yang Guru sudah berhasil mendapatkan pemecahan tingkat ke-10 itu? Aku harus menyempurnakannya dulu, baru dapat dikatakan berhasil. Selamat Yang Guru. Sudahlah, kau jenguklah adikmu Saka dan katakan beberapa saat lagi kita akan segera meninggalkan kota ini. Aku akan ke depan menemui Ki Tungkur. Dalam beberapa hari ini, aku tidak melihat Raden Karmapala. Kemanakah anak itu? Apakah luka yang kubuat begitu parahnya hingga ia harus dirawat sekian lamanya? Akan kucoba melihat anak itu di tempat Jerangkong hidup. Siapakah itu yang sedang bersama Jerangkong hidup? Rasa-rasanya aku mengenal orang itu. Dewata. Ya, aku ingat sekarang. Orang itu adalah pembunuh ibundaku. Ya, dialah yang melemparkan jarum racun ketika sedang bertempur dengan Majatis di dekat padepokan Gua Larang. Setan, aku harus membalaskan dendamku ini. Tapi, siapakah dia? Kelihatannya, dia begitu mengenal dan hormat pada Jerangkong hidup. Siapapun dia, aku harus membunuhnya, memberi ajaran padanya. Hei, setan pembunuh! Pembunuh ibundaku! Kuhancurkan kepalamu! Kubunuh kau! Kubunuh kau! Berhenti, Purbaya! Siapakah pendeta pembunuh itu, Jerangkong? Siapakah dia? Kenapa kau bersikap seperti ini pada Girinda sana? Dia adalah pembunuh ibundaku. Aku harus membalaskan sakit hati ibundaku. Hai! Ya! Lepaskan! Guru, siapakah anak ini, Guru? Kenapa dia berani bersikap seperti ini padaku? Bagaimana aku tahu? Tidak mungkin anak itu salah mengenali orang. Kau pasti telah membunuh ibundanya. Setan, kau berpura-pura segala. Ibuku kau buat menderita dengan racun pasarmu hingga yang meninggal dunia. Setan, lepaskan aku, lepaskan. Mari kita bertempur hingga salah seorang di antara kita mati. Guru, ibunda anak ini
mati secara tidak sengaja oleh pasar dari rakusa pala, Guru. Sengaja atau tidak, kedatanganmu saat itu memang hendak menangkap aku. Lepaskan aku. Dengar Purbaya, besok para tamu sudah mulai berdatangan. Peliharalah sikapmu itu. Kau dengar sendiri, ibundamu terbunuh secara tidak sengaja oleh pasar beracun dari rakusa pala. Di mana pendeta gila itu? Ia menunggu tempatku. Sebagian hartaku di Karang Sedana. Karang Sedana? Ayah, aku memiliki tempat. Membeli sebuah tempat di sana. Dan kekayaanku di sana ialah yang menunggunya. Kedatanganmu bersamaan dengan penyerangan orang-orang Karang Sedana kepada paman kami. Nah, apakah bukan kekayaanmu di Karang Sedana adalah hadiah dari paman Sedana? Siapakah yang mengatakan itu padamu, bocah? Kau terkejut, Jerangkong? Siapapun akan dapat mengambil kesimpulan yang mudah itu. Girinda sana, muridmu turut dalam penyerangan ke Gua Larang. Dan kau pun saat itu hadir ke sana. Gua Larang hancur, dan kau kini mendapatkan hadiah dari paman Sentana pengkhianat itu. Purbaya, aku bersumpah, kedatanganku ke sana sesungguhnya lah ingin mencari lawan yang mampu untuk menghadapiku. Dan beruntung, di sana aku bertemu dengan Mamang Puraya. Seandainya Prabu Jaya Suntana memberikan hadiah padaku, itu adalah sesuatu yang wajar. Setan, kalian semua adalah komplotan pembunuh orang tuaku. Dengarlah Purbaya. Jika kau memang ingin membalaskan dendam, silakan kau hadapi rakusa pala. Akan tetapi, belajarlah dulu baik-baik denganku, dan kau akan memiliki kesempatan untuk itu. Guru, sudah Girinda, kau pergilah. Periksa semua persiapan adik-adikmu untuk pertemuan pendekar itu. Besok para tamu mungkin sudah mulai berdatangan. Baiklah, Guru. Dan kau Purbaya, aku meminta kau untuk melakukan sebuah tugas khusus. Kau satu-satunya muridku yang mempunyai kecakapan budi bahasa, memiliki wajah yang menarik. Untuk itu, ku minta kau untuk menyambut tamu-tamu khususku dan menyuguhkan minuman pada mereka. Baiklah, aku akan membantumu, Jerangkong. Akan tetapi, kau harus berjanji akan memberikan kesempatan padaku untuk membalaskan dendam dan sakit hatiku pada rakusa pala pembunuh ibundaku. Baiklah, aku berjanji, Purbaya. Lalu bagaimana dengan Raden Karmapala? Dan di manakah anak itu sekarang? Sudah beberapa hari ini aku tidak melihatnya. Anak itu masih dalam keadaan sakit akibat pukulanmu itu. Untuk itu, dia masih berada dalam perawatanku. Nah, pergilah kau ke gerbang sana. Bantulah saudara-saudaramu. Ingat, Jerangkong, aku bukan muridmu, tapi aku akan membantumu. Satu saat nanti, kau akan menyadari semua kebaikan-kebaikanku padamu, bocah. Pergilah sana. Anak itu cerdik sekali. Aku harus dapat menundukkannya. Purbaya. Keesokan harinya, Bukit Tengkorak sudah mulai dipenuhi oleh tamu-tamu yang berasal dari berbagai golongan. Nama besar dari Jerangkong hidup cukup menjadi jaminan bagi mereka untuk memenuhi undangan, baik secara sukarela, karena rasa penasaran ingin bertatap muka, karena ingin menjalin hubungan bagi mereka dari golongan hitam, maupun secara terpaksa karena khawatir bermusuhan dengan Jerangkong hidup. Mari sahabat-sahabat, masuklah terus. Kami telah menyediakan beberapa barak yang cukup bersih untuk kalian semua beristirahat. Mari masuklah. Tak jauh di depan kita, sudah banyak para penyambut tamu, murid-murid dari Jerangkong hidup yang mungkin akan mengenal kita. Nah, untuk itu, sebaiknya kalian mulai saat ini. Jagalah sikap kalian dan waspadalah selalu di tempat yang amat berbahaya itu. Ya. Kami akan memasang mata dan telinga saja untuk dapat lebih mengenal suasana. Bagus. Itu anak perempuan kecil itu kau jaga baik-baik ya. Jangan sampai anak itu mengacaukan suasana nanti ya.
Enak saja, saya dibilang anak perempuan kecil. Saya datang kemari justru untuk membebaskan junjungan saya, Raden Purbaya. Nah, itu Wanayasa. Kau jagalah anak kecil yang mulutnya bawel itu, ya. Biarlah itu menjadi urusan kakangnya Setakeling. Saya sudah cukup dewasa, Ki. Janganlah saya diatur. Cempaka, sudahlah. Kita akan segera masuk ke daerah yang amat berbahaya. Jagalah sikapmu. Iya, Paman Seta. Nah, kita berjalan bersama-sama. Jangan ada yang pergi jauh meninggalkan rombongan. Ayo, Wanayasa, kita masuk ke sana. Baiklah, Pungkur. Apakah memang sudah pasti di sini adalah tempat persembunyian Jerangkong hidup? Kakek Pungkur sudah menyelidikinya. Dan lagi, saat ini Jerangkong hidup sendiri mengadakan suatu keramaian dan mengundang banyak pendekar dari tanah Jawa dan Pasundan. Keramaian apakah itu, Paman? Entahlah, Cempaka. Eyang dan kakek Pungkur sendiri masih kurang jelas. Dalam undangan itu hanya tercantum pertemuan pendekar tanah Pasundan. Saya merasa sangat cemas sekali dengan keadaan Raden Purbaya. Saya ingin segera bertemu dengannya, Paman. Sebentar lagi kau akan segera bertemu dengannya. Bersabarlah. Nah, itu dia para penyambut tamu. Berhati-hatilah. Mereka adalah para pengikut dari Jerangkong hidup yang pasti sangat sakti. Mari silakan masuk para tamu. Terus saja menuju ke atas sana. Kiranya Tuan Wanayasa dan Tuan Parang Pungkur bersama murid-murid dan Ningsewu. Mari silakan masuk. Setan iblis pengacau. Kuasai dulu, Setan. Saka, jangan bertindak sendiri-sendiri. Kuasai hatimu. Kita harus melihat keadaan dulu. Ada apakah, Paman? Siapakah dia? Hei, bukankah dia yang dulu menghadang Paman? Hingga Gusti Rara Angkan terluka kena pasir beracun. Setan, orang itu harus... Cempaka, kau akan kuberi hukuman jika membuat ulah di sini. Tapi Eyang, dia... Sudahlah, Cempaka. Eyang mengerti dan tahu siapa pendeta itu. Siap sajalah. Inilah kamar kalian. Beristirahatlah dengan tenang. Guru kami akan menemui kalian besok pada pertemuan itu. Maafkanlah. Rencana apa lagi yang sedang Paman dan Eyang tunggu? Itu adalah orang yang melukai Gusti saya, Rara Angken. Dia jahat. Kenapa tidak diberi ganjaran saja? Perempuan kecil, kita semua, termasuk kau, adalah tamu di sini, ha? Masa kau mau mengatur di sini, ha? Jadi kalian semua akan membiarkan saja mereka? Saat ini kita tidak akan mengadakan kerusuhan. Kita datang memenuhi undangan. Kita akan menanyakannya dan kita akan memintanya dulu secara baik-baik. Lalu, apabila dia tidak mau memberikannya? Sudah. Wanayasa, cucumu ini harus kau perbanyak latihan semati untuk penguasaan dirinya, Wanayasa. Bagaimana, Eyang, jika mereka tidak akan memberikan Raden Purbaya dan Raden Karmapala pada kita? Kita akan berusaha untuk mendapatkannya kembali, sekalipun harus darah ditumpahkan di bukit ini. Ya, tapi berjanjilah kau akan menuruti semua kata-kataku. Boleh, asalkan jangan seperti yang dikatakan Paman Seta, menyingkirkan saya lebih dahulu. Wah. Anak-anak sekarang benar-benar tidak dapat kita atur dan arahkan lagi sebagaimana anak-anak dahulu. Sudahlah, Wanayasa. Ajak semua anak-anakmu itu masuk. Kita beristirahat di dalam. Nah, ayo, Sariti, masuklah. Dan kau, Kuit, mereka, beristirahatlah kau di depan sini saja. Dan kau Tamburu dan Cakra,
di belakang barak ini. Awasi suasana dan jangan sampai lengah ya. Aku ingin beristirahat di dalam. Baik, Guru. Terima kasih Jelangkung. Kamar ini cukup bersih buatku. Nah, marilah kita beristirahat. Paman Seta. Ya. Apakah saya boleh berkeliling sebentar? Oh ya, jelas tidak boleh, Cempaka. Bukankah Eyang dan Ki Pungkur sudah menyatakan kita semua tidak boleh terpisah terlalu jauh satu sama lain? Kenapa sih Eyang terlalu berhati-hati? Lihatlah itu, para tamu lainnya lalu lalang di sekitar bukit ini. Ingatlah, Cempaka. Kau sudah berjanji untuk menuruti kata-kata Eyang dan kata-kata aku, pamanmu. Iya, tapi sudahlah, tidak usah kau duduk di sini. Jika nanti saja... Oh, Paman, itu Raden Purbaya. Hei, Cempaka, tunggu. Tunggu. Ada apa, Cempaka? Lepaskan, Paman, lepaskan. Raden, ini aku, Cempaka, Raden. Ada apa, Seta? Eyang, aku melihat Raden Purbaya, Eyang. Lalu kemana dia? Hilang di balik gerumbul itu. Kakang Seta mencegah saya, Eyang, hingga saya tidak dapat mengejarnya. Itu dia, Eyang. Raden! Maaf, kukira kau orang yang kukenal adik kecil. Kau bukan Raden Purbaya? Kau kira aku anak manja itu? Kau mengenalnya, adik kecil? Kau mengenal Raden Purbaya? Jangan panggil aku adik kecil. Kau juga seorang perempuan kecil yang masih senang bermain boneka. Kurang ajar. Perempuan kecil seperti kamu ingin melawan aku. Paman dan kakekmu saja dapat kucabik-cabik tubuhnya dengan tangan dan kakiku. Adik kecil, kenapa kau menurunkan tangan keras pada perempuan ini? Bukankah kau lihat sendiri anak itu yang hendak memukulku? Paman, biarkanlah aku membalas pukulannya. Lepaskan aku. Cempaka. Lepaskan saja anak perempuan itu, Paman. Biar dia merasakan pukulan ini. Hiya! Ayo, Paman, lepaskanlah aku. Cempaka, kaulah yang bersalah memukul anak itu. Ayo, kita kembali. Awas kau, setan! Ayo kita coba lagi. Oh, rupanya benar semua laporan murid-muridku. Di sekitar daerah ini secara diam-diam banyak terjadi penculikan bayi. Dan menurut para penduduk, penculiknya adalah anak-anak kecil yang mempunyai kepandaian luar biasa. Nah, jika memang demikian, kita hajar saja anak itu, Paman. Anak itu memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dari kepandaianmu, Cempaka. Janganlah bersikap ceroboh. Aku tidak takut. Nanti Paman akan lihat. Jika aku mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan anak itu, aku akan memberi hajaran padanya. Aku tadi tidak bersiap, Paman. Aku tidak menyangka sama sekali anak itu memiliki kepandaian. Nah, kalian semua telah melihat bukti yang dihadapi tadi oleh Cempaka, bukan? Bahwa benar, Jelangkung itu memiliki berbagai macam pasukan. Dari kelompok laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak. Pasukan anak-anak? Ya, itulah laporan yang pernah kudapat dari anggota-anggotaku. Di Bukit Tengkorak ini, terdapat anak-anak seperti yang dijumpai Cempaka. Lebih dari 20 orang. Amat berbahaya sekali tempat ini. Kau harus lebih berhati-hati lagi, Cempaka. Bukankah begitu, Eyang? Ya, kau benar. Kewaspadaan harus lebih kita tingkatkan lagi. Siapa? Saya, Tuan. Hendak mengantarkan makan malam untuk tuan-tuan sekalian. Oh ya. Masuklah. Saya membawakan makanan untuk Tuan Wanayasa, Ki Pungkur, dan murid-murid berdua. Kau mengenal kami? Dari mana kau tahu? Dari mana saya tahu? Ya. Tuan ini sungguh terlalu. Saya harus berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Saya harus mengetahui semua tamu yang datang ke tempat ini. Apalagi tuan-tuan sekalian yang namanya sudah dikenal oleh setiap orang-orang di dunia kependekaran ini. Siapakah kau?
Apakah seorang pelayan ataukah murid dari Jerangkong Hidup? Jerangkong Hidup bagi kami semua di sini adalah guru, orang tua, dan juga raja. Silakan cicipi hidangan ini, Tuan. Oh ya, terima kasih. Dan sampaikan salamku untuk gurumu, Jerangkong Hidup, ya. Hei, tunggu dulu. Ada apa, adik kecil? Apakah kau melihat junjunganku, Raden Purbaya di sini? Cempaka. Bagaimana? Raden Purbaya? Iya, Raden Purbaya. Ya, dia ada di sini. Dia adalah saudara seperguruan kami. Kalian bohong. Dia bukanlah murid dari perguruan Bukit Tengkorak. Kalian menculiknya. Jerangkong Hidup menculiknya. Maafkan saya harus segera mengunjungi tamu-tamu yang lain. Hei, tunggu. Cempaka. Tapi Paman. Siang kataku. Eyang tidak melarangku. Kenapa Paman jadi demikian galak padaku? Selalu melarang semua tindakanku. Kami tidak ingin kau membuat kacau rencana yang telah disusun oleh Eyang Guru dan kakek Pungkur. Eyang, kenapa Eyang diam saja sejak tadi? Lihatlah, Paman Seto selalu saja memarahiku. Eyang. Resi Wanayasa sedikit pun tidak menjawab pertanyaan Cempaka. Resi tua yang sedang kalut memikirkan cucu kemenakannya hanya dapat menghela nafas dalam-dalam dan kemudian memejamkan matanya, mengatur pernafasannya dan kemudian tenggelam dalam semedinya. Sementara itu, di gua bawah tanah di kawasan Bukit Tengkorak, Anting Wulan baru saja sadar setelah 2 hari 2 malam tenggelam dalam semedinya. Segar sekali tubuhku rasanya. Amben batu ini luar biasa sekali. Seakan-akan memberikan kekuatan yang aneh padaku. Dan cara semedi yang kuikuti dari kuratan gambar dinding itu pun banyak sekali membantu dan menarik tenaga dari bawah amben batu aneh itu. Akan kucoba kehebatan tenagaku. Gerakanku mengalir demikian cepatnya. Luar biasa sekali. Tentu Eyang Guruku pun akan terkejut melihat kemajuanku ini. Celaka. Aku melupakan rencana busuk dari Jerangkong Hidup. Dewata. Ya. Akan aku coba melenting ke atas lubang tempat di mana aku jatuh. Rasanya mustahil untuk dapat melenting ke sana. Tapi sekarang akan kucoba. Hampir saja aku berhasil meraih mulut lubang gua ini. Akan kucoba lagi. Aku harus mengeluarkan seluruh tenaga yang kumiliki. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Eyang Guru dan kakang-kakangku pasti dalam bahaya. Tidak bisa. Tapi hari ini juga aku harus dapat keluar dari tempat ini. Aku akan mempergunakan cara apapun. Dengan tali atau dengan tongkat kayu itu. Baiklah. Aku akan mencobanya. Anting Wulan berusaha untuk keluar dari dalam lubang gua bawah tanah itu. Sementara itu tak jauh di atas tempatnya terjatuh, Bukit Tengkorak telah mulai dipenuhi oleh para tamu. Acara pertemuan pendekar akan segera dimulai. Kursi para utama sudah hampir terisi seluruhnya, sedangkan kursi undangan lainnya nyaris tak berbeda. Kenapa Raden Purbaya dan Raden Karmapala tidak kelihatan juga, Paman? Entahlah, mungkin setan Jerangkong Hidup itu menyembunyikannya. Seandainya Raden Purbaya diangkat murid olehnya, tidak mungkin disembunyikannya. Tapi Jerangkong Hidup mengetahui kedatangan Eyang Guru dan kita semua hendak meminta kembali Raden Karmapala dan Raden Purbaya. Jadi bukan tak mungkin kedua orang yang kita cari disembunyikannya. Hei, lihat. Bukankah itu Jerangkong Hidup? Ya, dia sudah menuju ke panggung utama.
Para tamu sekalian, guru kami yang kami hormati Jerangkong Hidup telah hadir dan berkenan mengucapkan sepatah dua patah kata. Kami persilahkan Yang Mulia. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada para tamu sekalian yang mau hadir memenuhi undangan kami. Maksud dan tujuan kami mengundang kalian semua adalah untuk berbincang dan bertukar ilmu dan pikiran sesama kita kaum pendekar, terutama di tanah Pasundan ini. Dan selain itu, aku, Jerangkong Hidup, hendak membuat pernyataan bahwa mulai saat ini aku menyatakan akan mengundurkan diri dari dunia kependekaran. Semua hutang piutang yang pernah terjadi di masa-masa yang lampau, apapun bentuknya, kami harapkan kalian dapat menyudahinya. Dan apabila kalian ingin penyelesaian dalam bentuk yang lain, aku, Jerangkong Hidup, bersedia untuk memenuhinya. Hei, Jerangkong Hidup! Kami datang jauh dari tanah Jawa adalah ingin meminta penyelesaian persoalan kami. Siapakah kau di sana? Maafkan aku, tidak dapat mengenalmu lagi. Sudah terlalu banyak orang-orang yang kubuat susah. Aku adalah Surapandut. Dan ini adalah adikku, Surapandit. Kami berdua adalah sisa-sisa dari perguruan Bulan Merah yang telah kau musnahkan. Kami berdua ingin agar kau dapat mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Jerangkong Hidup. Bulan Merah. Bulan Merah. Ya, aku ingat ini. Iya. Gurumu sebenarnya tidak mempunyai satu persoalan pun padaku. Aku justru mempunyai persoalan pada kakek gurumu. Kakek gurumu yang mungkin kau sendiri tidak pernah mengenalnya. Masalah dendam yang tidak berkeputusan. Dia telah membuat hancur keluargaku. Aku datang padanya untuk membalaskan dendam. Akan tetapi kakek gurumu telah tiada. Lalu dengan bongahnya gurumu menantang dan menghina aku yang saat itu belum dikenalnya. Aku tidak dapat lagi menahan diri. Saat itu juga dendamku kulampiaskan pada perguruanmu itu. Ya, sekarang silahkan. Apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Agaknya aku tidak bisa. Ya, kita tidak bisa memutuskan tali dendam ini. Aku tetap ingin menuntut balas atas semua perbuatanmu. Aku tidak percaya dengan semua ceritamu itu, Iblis Tengkorak. Aku harapkan jika kau ingin membalaskan semua dendammu itu, nantilah setelah kita selesaikan pertemuan ini. Berikan aku kesempatan untuk berbicara lagi. Ya, baiklah. Demi memandang para tamu semua, para pendekar dari tanah Pasundan, aku menunda semua persoalanku hingga beberapa saat. Agaknya Jerangkong Hidup sudah menyadari semua kegilaannya pada masa lalu. Bagus. Agaknya yang tunggal telah memberikan cahaya pada hatinya yang hitam. Aku akan dapat lega hati dan meninggalkannya kembali. Dan sebelum aku melanjutkan penjelasanku ini, aku persilahkan kalian semua untuk meneguk minuman kehormatan yang akan diberikan oleh murid-muridku.
serahkanlah anak perempuan itu. Apa maksud kakek Tungku? Kau lihat itu. Raden Purbaya mendatangi tempat ini dengan bagi minuman. Paman, lihatlah, itu Raden Purbaya. Tenanglah, tenang Cempaka. Purbaya sedang menuju ke arah kita. Raden, Bibi Cempaka. Bibi, bagaimana keadaan Bibi? Apakah Bibi baik-baik saja? Yang Guru, Paman, di mana Paman Auk dan Bibi Anting? Mereka tidak bersama kami, Raden. Sedang apakah kau di tempat ini? Biarlah saya tinggal sementara di tempat ini, Paman. Saya merasa malu untuk kembali bersama Paman sekalian. Saya telah membunuh kakek Mamangkuraya, guru dari Yang Wanasa. Maafkan saya. Purbaya, maaf. Silakan minum. Ini adalah persembahan dari Jerangkong Hidup. Permisi. Raden, Bibi, nanti kita dapat bicara setelah pertemuan ini selesai. Eyang, kita tidak dapat untuk meminta anak itu dari Jerangkong Hidup. Jika anak itu sudah menyatakan kehendak hatinya seperti itu. Tapi, kenapa Raden bersikap seperti itu? Aku yakin, terbunuhnya kakek Mamangkuraya adalah bukan karena salahnya semata. Ya, kukira juga demikian, Cempaka. Oh, Kakang Seta, Guru, tidak salahkah pandanganku? Tidak salahkah pandanganku? Apakah itu? Itu adalah... Ya, aku pasti. Itu adalah Intan Pandini. Intan! Raden Sakapalwaguna yang melihat kekasihnya di antara kerumunan orang ramai tak dapat lagi menahan luapan hatinya. Segera saja murid dari Gua Larang ini menenting tinggi dan meraih tangan kekasihnya. Akan tetapi Intan yang telah meminum cairan Plolos Sukma tak dapat mengenali Raden Sakapalwaguna. Intan Pandini, Intan, kau Intan Pandini. Lepaskan dia, Adisaka. Jangan bertindak ceroboh. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan melepaskan Intan kekasihku. Lepaskan dia. Jangan membuat kerusuhan di sini. Lihatlah, semua orang memperhatikan kita. Lepaskan. Intan, apakah kau tidak mengenali aku lagi? Aku kekasihmu. Apakah kau membenci aku? Karena saudaraku telah membuatmu menderita. Ya, kau Intan Pandini. Kenapa kau diam saja? Aku mengenalmu dengan baik. Dan bekas luka di lehermu itu menjadi bukti semua itu. Ayo, kembali. Lihatlah itu. Yang di sana meminta kau untuk kembali. Tidak, aku tidak akan kembali tanpa Intan bersamaku. Kita dapat mengurusnya nanti. Kita akan tanyakan hal tersebut pada Jerangkong Hidup. Intan! Raden Sakapalwaguna sedikit pun tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Sementara itu para tamu semua memperhatikan kejadian tersebut dengan hati bertanya-tanya. Dan Intan Pandini yang dalam keadaan hilang kesadaran memperhatikan ulah dari Raden Sakapalwaguna dengan hati yang gelisah. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi pada pertemuan pendekar di Bukit Tengkorak? Apakah Raden Sakapalwaguna akan dapat memiliki kembali Intan Pandini? Dan bagaimanakah dengan nasib Raden Purbaya, Raden Karmapala, dan Anting Wulan yang berada di gua bawah tanah? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode berikutnya. Sayembara Prabu Sana.